Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Namirah yang kami hormati, kami muliakan, dan mudah-mudahan sebab hadirnya kita di majelis mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan dan memuliakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Udzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, yakni yaglibu awqataka lidzikrillah, dengan menghabiskan waktumu untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapapun yang mengaku beriman kepadanya agar mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak kalimat-kalimat zikir baik yang bersumber dari Al-Quran, juga bersumber dari hadis-hadis Nabi, yang dengan kalimat-kalimat zikir tersebut kita diperintahkan untuk terus berzikir kepada Allah. Di antara sekian kalimat zikir adalah kalimat zikir la ilaha illallah, di mana kalimat tersebut adalah kalimat yang kita diperintahkan terus untuk kita gunakan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Pagi hari ini kajian kita adalah tentang fadilatul la ilaha illallah, keutamaan mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab
Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ini kitab hadis karangan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, yang nama lengkapnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan kitab Tanqihul Qaul ini merupakan kitab syarah atau penjelas dari salah satu karyanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti yang berjudul Lubabul Hadis. Jadi Imam Suyuti ini Masya Allah seorang ulama hebat. Umur 8 tahun sudah hafal Quran. Karya beliau lebih dari 500 judul kitab menjelaskan tentang berbagai macam cabang ilmu, sehingga saking alimnya beliau Imam As-Suyuti ini, ulama-ulama sebagian memberikan gelar mujtahid mutlak, sama dengan imam mazhab yang 4. Ini saking alimnya. Beliau punya karangan yang berbicara tentang akidah, tauhid, fikih, hadis, sejarah. Ini beliau punya kitab hadis judulnya Lubabul Hadis, disyarahi oleh ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten. Ini karena imam besar Masjid Namiro dari sana. Pagi ini saya akan menukil apa yang dijelaskan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis ala syarhi Lubabil Hadis, yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beliau Syekh Nawawi menjelaskan di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Fakihani. Beliau katakan inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tunfil faqra. Sungguh bagi orang yang selalu berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya setiap masuk rumah. Ini diberi penjelas, baik saat ia masuk rumah, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau ada orangnya, ia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau tunfil faqra. Kalau memang ia rutin, memang ia mulazamah, tak pernah ia tinggalkan, menjadi sebab Allah tidak akan takdirkan ia menjadi orang fakir. Allah tidak akan takdirkan ia menjadi orang miskin. Allah akan takdirkan ia menjadi orang yang selalu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diamalkan atau baru dengar kali ini? Baru dengar. Amalkan. Amarkan, syaratnya apa? Mulazamah, terus setiap mau masuk rumah itu diucapkan salam. Ada orangnya atau tidak, disunnahkan mengucapkan salam. Sebab meskipun tak ada manusia dalam rumah kita, ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada malaikat kalau memang rumah kita selalu kita gunakan untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Ada jin-jin muslim. Salam. Setelah salam, la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini juga menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara tertentu.
Apa caranya? Bagaimana caranya? Beliau katakan, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dambim minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara memanjangkan dikala mengucapkan kalimat tersebut, tidak dibaca pendek semua, tidak la illallah, tapi ada dari sekian pengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dipanjangkan cara mengucapkannya. La ilaha illallah ada. La, kalau dalam kitab Salalimul Fudhala dan juga guru-guru kami mengajarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu caranya saat mengucapkan kalimat la, wajah kita buang ke kanan. La, dalam hati menghayati tidak ada. La, nanti kalau ilaha luruskan wajah kita dengan dada. Ilaha, dalam hati menghayati Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilaha, kemudian saat mengucapkan kalimat illallah kita apa? Diginikan itu apa ya? Hah? La ilaha illallah, wajah kita diarahkan ke tempat kolbu. Di mana tempat kolbu? Yang di situ setan iblis selalu mengganggu, membisiki kita. Tempat kolbu itu rata-rata ulama menjelaskan posisinya berada di bawah puting susu kita, kurang lebih ini, di bawah puting kita, 2 jari di bawah puting kita, 2 jari dalam keadaan begini, di sini. Makanya kalau sholat mazhab Syafi'i mensunahkan bersedekapnya agak miring sedikit, ini untuk menekan kolbu kita agar saat sholat tenang, itu sunnah. Jadi la, bukan kata saya ya, kata guru-guru saya, juga keterangan ini ada dalam kitab Salalimul Fudhala. La, buang, tidak ada ilaha Tuhan illallah selain Allah. Jadi nanti kalau cepat la illallah, kalau kita masuk thariqah tertentu, bai'at thariqah tertentu, sebelum kita mengucapkan kalimat itu kita melakukan robitoh, hati disambungkan dengan guru kita. Bukan kok berarti kita menyembah guru kita, tapi kita bayangkan guru kita di depan kita, membimbing kita, mengawasi kita. Ini kalau masuk thariqah tertentu. La ilaha illallah. Nanti kalau cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada di Facebook Putra Pak Arif kayaknya ya, asik sekali berzikir la ilaha illallah. Nanti kalau cepat akhirnya yang ada bukan tidak ada Tuhan selain Allah, kelamaan. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ketika illallah ibarat memaku paku di papan, itu martilnya kencangkan. Illallah, biar hati kita selalu diisi dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yang bisa merasakan nikmat ya yang terbiasa, sehingga terkadang tahu-tahu sudah hitungan ribuan kali. Apalagi saat benar-benar kondisi hati sedang bersih, sebelum la ilaha illallah melakukan robitoh, bersambungan hati dengan guru kita, subhanallah,
benar-benar merasa seakan-akan guru kita di depan kita merasa diawasi dan dibimbing. Nah ini nggak bisa dijelaskan kalau nggak merasakan. Yang akan bisa merasakan yang biasa itu. Alhamdulillah Namira ini masyhur ya. Tiap subuh Masya Allah suaranya didengar hampir di seluruh Bengkong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, usahakan ada entah 2-3 kali saat zikir itu panjangkan kalimat la ilaha illallah. Jadi la, buang, tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti kalau cepat illallah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Makanya ada tarekat tertentu yang di situ semakin cepat nanti la ilaha illallahnya ini dirubah menjadi Allah, Allah, Allah. Sampai pada titiknya tarekat tertentu Allahnya diganti hu. Nah, ini kalau orang yang anti tarekat dijelaskan ini ya nggak masuk akal. Itu apa kata Nabi? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan saat mengucapkan kalimat tersebut, tidak semuanya cepat, tapi ada yang la ilaha illallah hudimat lahu arba'ati alafi dzambin minal kabair, sungguh keutamaannya bisa merobohkan, menghancurkan, menghapus 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar. Andaikan kita hitung dosa kita mulai balik, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Pasti itu. Karena dosa bukan hanya yang dilakukan oleh anggota zahir tubuh kita, tapi juga hati kita. Anggota zahir mungkin bisa terjaga karena setiap saat kita kumpul dengan manusia dan kita punya rasa malu, sehingga kita malu kalau mau berdosa dengan lesan kita, dengan tangan kita, kaki kita, dan anggota zahir yang lain. Yang terkadang belum bisa kita jaga adalah dosa yang dilakukan hati. Sombong, ya, merasa paling benar, paling pinter, paling rajin ibadah. Ujub, merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Sum'ah, setiap melakukan amal ibadah dalam hatinya ada niat agar ibadahku didengar orang lain. Dan banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita yang sungguh itu hampir setiap hari kita lakukan dan tergolong dosa besar. Dosa besar ini bukan hanya membunuh, mencuri, merampok, berzina saja. Hasud ini dosa besar, apalagi lidah. Ada riya, itu dosa besar. Yang ketika kita tidak bisa menjaga hati kita dari riya, amal yang kita lakukan terhapus dan tidak akan bisa dikembalikan lagi, mulai dari nol. Tapi kalau selain riya, sum'ah semisal, terkadang dalam hati terbersit niat agar amalku didengar oleh orang lain. Ini ketika kita sadar itu salah, itu bermasalah, itu berakibat tidak baik bagi amal kita, kita hentikan, tidak kita ulangi lagi, tidak dari nol kita beribadah. Ketika Allah terima taubat kita dari sum'ah, ini Allah kembalikan. Diibaratkan oleh Syekh Sya'rani seperti orang yang sakit. Orang yang sakit diobati kok sembuh, maka sakit yang dirasakannya tidak mungkin terus dirasakannya setelah ia sembuh, tapi sakit itu hilang diganti dengan kesehatan. Ini kalau dosa hati kita, maksiat hati kita selain riya. Tapi kalau riya dalam hatinya pokoknya ini hati ya, bukan penampilan dohir. Dalam hatinya pokoknya ingin memamerkan ibadahnya kepada selain Allah, terhapus sebab riya. Ini dosa-dosa besar. Kata Nabi, mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan mengucapkan kalimat tersebut, 4.000 dosa besarnya akan Allah ampuni. Ibarat dosa itu bangunan yang kokoh, hudimat, akan Allah hancurkan.
Ketika para sahabat mendengar Rasul menyampaikan itu, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir. Rasul, bagaimana untuk mereka yang tak punya dosa besar, untuk mereka yang soleh solehah, untuk mereka yang menjaga anggota zahir dari tubuhnya juga anggota batin tubuhnya, penyakit qalbi dijaga, penyakit zahir dijaga. Bagaimana untuk mereka yang tak punya dosa besar ya Rasul, ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimat tersebut? Qala yufaru li ahlihi wa li jirani. Rasul menjawab, kalau yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara tersebut ia tak punya dosa besar, maka sebab ucapan kalimat la ilaha illallah yang dilakukannya dengan cara itu, dosa-dosa besar keluarganya, dosa-dosa besar tetangganya, ini Allah ampuni. Subhanallah. Makanya orang yang belum suka berzikir, jangan benci orang yang suka berzikir, karena bisa jadi sebab tidak berzikirnya dia Allah memberikan keburukan, Allah memberikan azab, Allah menurunkan penyakit kepadanya. Sebab barokah orang yang berzikir di sekitarnya, Allah tak jadi memberikan azab kepadanya. Karena terkadang keburukan yang mestinya diterima oleh seorang hamba tidak jadi Allah berikan, sebab kebaikan hamba-hamba yang ada di sekitarnya. Ini ingat, Allah telah menegaskan itu. Ada sebuah ayat, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Kalau seandainya bukan karena Allah menolak bala, menolak wabah, menolak bencana untuk seseorang sebab manusia yang lain, untuk manusia sebab manusia yang lain, la fasadatil ardu, maka sungguh bumi ini akan binasa. Bumi ini akan binasa. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, tapi Allah ini zat yang dzu fadlin, maha memiliki keutamaan 'alal 'alamin, bagi alam semestanya. Ini Al-Qur'an. Kok seandainya Allah tidak menolak bala untuk sebagian manusia, sebab sebagian manusia yang lain hancur, bumi ini hancur. Mestinya orang yang tidak sholat Allah beri bala. Andaikan seluruh makhluknya di bumi ini kok tidak sholat semuanya, Allah hancurkan bumi ini. Makanya orang yang tidak sholat mestinya harus berterima kasih kepada orang yang masih sholat, sebab kesalehan mereka, orang-orang yang mau sholat, menyebabkan Allah tidak memberikan keburukan padanya yang mestinya Allah berikan dan ia rasakan. Orang yang tidak sholat azabnya tertolak sebab masih ada orang yang sholat. Orang yang tidak zakat, kata Nabi, azabnya tertolak, tak jadi Allah berikan padanya sebab masih ada orang yang berzakat. Orang yang tak mau berpuasa, kok seandainya semua manusia tarfat ainin, tak satu pun ada yang berpuasa, hancur bumi ini. Tapi karena masih ada yang berpuasa, yang tak berpuasa, yang mestinya harus merasakan bala, cobaan dari Allah, tak jadi Allah berikan. Yang tak mau bersedekah, yang tak mau berjamaah, yang tak mau datang Jum'ah, ini mestinya hukum yang berlaku dari Allah untuknya, azab, siksa dunia akhirat, bala.
tapi karena masih ada di antara mereka yang mau jamaah, mau jumatan, mau berzikir, Allah mengurungkan, memberikan bala kepada mereka. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Andaikan Allah kok tidak menolak bala untuk sebagian manusia, sebab sebagian manusia yang lain, la fasadatil ard, bumi sudah binasa, hancur dari kemarin-kemarin. Makanya sekali lagi, kalau kita mungkin belum rajin jamaah, mestinya berterima kasihlah kepada mereka yang ahli jamaah. Mungkin belum mau zikir, mestinya berterima kasihlah kepada mereka yang terus berzikir. Jangan malah marah, jangan malah tidak suka, jangan malah merasa terganggu. Mestinya berterima kasih. Kenapa? Andaikan tidak ada satupun yang berzikir kepada Allah, hancur ya, hancur kita semua. Allah turunkan bala. Dalam hadis Nabi katakan, tertolaknya bala untuk umatku sebab perilaku buruknya ini dikarenakan kesalehan sebagian yang lain. Alhamdulillah. Makanya la ilaha illallah, andaikan yang mengucapkan tak punya dosa besar 4.000 dosa besar, maka Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa besar dari orang-orang yang di sekitarnya, keluarganya, tetangganya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini keutamaan yang kedua. Makanya jangan bosan, jangan bosan. Dan orang yang beriman itu selalu diuji oleh Allah dan harus sabar. Jangan sekarang kita nuntut Allah, keutamaan itu harus bisa dibuktikan. Jangan, yakin, karena ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yakin bahwa di antara sekian kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, terlebih ketika kita mengucapkan dengan memanjangkan kalimat, kalau guru-guru kita biasanya awal dan akhir itu pasti panjang. Ya, di sini ada panjangnya juga kan? Harus ada itu. La ilaha illallah. Kami punya guru Kiai Haji Makhrus Ali, itu masyhur cerita ini. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah lupa waktu, sudah lupa capek. Ini salah satu pengasuh pesantren Lirboyo generasi kedua, Kiai Haji Makhrus Ali. Jadi diceritakan beliau punya ngaji ba'da subuh itu sampai terkadang matahari sudah terbit itu ya masih asik dah. Santri-santri sudah pada nunggu mau ngaji itu, Bunyai juga nggak berani menghentikan sebab asik sekali, lupa waktu. Subuh kelewatan sebab zikir. Nah kita ini sering subuh kelewatan sebab tidur. Guru-guru kita enggak. Sebab kalau sudah la ilaha illallah tersambung dengan gurunya, terkadang lupa waktu. Hiburan para walinya Allah ketika sumpah zikir. Kalau sudah zikir nikmat karena janji Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, sebab zikir kepada Allah hatimu tenang. Hati tenang, semangat zikir. Hati tenang yang tadinya zikir 100 bisa sampai sekian puluh ribu. Beda dengan kita, benar hati tenang saat kita zikir, tapi saking tenangnya tidur, ya ngantuk. Yang lain semangat terkhusus yang memang sudah terbiasa zikir. Awal mungkin 100 kali yang pertama semangat, kedua tidur. Sebab terlalu tenang. Itu la ilaha illallah. Nanti kalau sudah selesai, sudah siang baru sholat subuh. Jadi ini sudah saking nikmatnya dikala berzikir. Lah nikmat itu ya ketika sering, ketika terus. Awalnya merasa dipaksa, tapi kalau sudah merasakan nikmatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah, itu luar biasa. Ini yang kedua.
Yang ketiga, Rasul sampaikan afdhaludz dzikri. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Nabi katakan zikir yang paling utama dari sekian kalimat zikir itu la ilaha illallah. Mengapa? Sebab li'annaha kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mengandung arti kita mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya zikir la ilaha illallah juga disebut zikir nafi isbat. Nafi itu meniadakan, tidak ada Tuhan, itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada. Illallah isbat menetapkan, yang ada hanya Allah. Nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Meniadakan, menetapkan, meniadakan, menetapkan. Siapa yang ditiadakan? Tuhan selain Allah. Siapa yang ditetapkan? Allah. Kalau cepat jadi isbat, isbat, isbat. Hanya Allah, 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 Allah. Hunjamkan dalam kalbu sekeras-kerasnya. Ibarat kita memaku sebuah papan, kita paku papan itu dengan martil sekeras-kerasnya biar nancap. Afdhaludz dzikri, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Makanya tidak ada tarekah yang muktabarah kecuali zikirnya pasti ada la ilaha illallah. Wat tauhid la yumathilu syai'un. Tauhid ini enggak ada duanya, enggak ada bandingannya. Orang ahli amal soleh apapun, ahli sedekah, ahli bantu miliaran, ia keluarkan sebagian hartanya untuk bantu orang, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk bangun fasilitas-fasilitas umum. Tapi kalau tidak ada tauhid dalam hatinya, sia-sia semua amalnya. Di dunia tetap Allah balas, karena kebaikan apapun yang dilakukan makhluk Allah, ini pasti dapat balasan dari Allah. Cuma bedanya, kalau yang melakukan kebaikan itu orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, balasannya bisa dirasakan dunia akhirat. Ada yang sebagian diberikan di dunia, ada yang di akhirat, ada yang Allah sengaja tidak sama sekali memberikan balasan dari kebaikan yang dilakukannya di dunia. Semuanya menjadi tabungan dan simpanannya di akhirat. Tapi kalau yang melakukan kebaikan terkenal sangat dermawan, korban saja sekian ratus ekor, semuanya sapi yang harga mahal. Tapi kalau tidak mentauhidkan Allah, maka Allah tetap akan balas kebaikannya saat dia di dunia saja, dibalas, dimudahkan urusannya, sehatkan jasmaninya, ya, dilapang luaskan rezekinya. Tapi naudzubillah, sangat rugi orang yang seperti ini, sebab di akhirat tak ada balasan untuknya. Kalimat tauhid, makanya Nabi katakan la ilaha illallah ini seutama-utamanya zikir yang paling utama. Wa afdhalud du'a, kalau doa yang paling utama alhamdulillah. Makanya jangan kita berdoa kecuali kita awali dengan alhamdulillah, sebab itu doa yang paling utama. Mengapa Rasul katakan doa yang paling utama alhamdulillah? Karena alhamdulillah ini kalimat zikir yang tujuan kita mengucapkan kalimat itu di awal doa kita punya harapan kepada Allah, meminta sesuatu. Ketika kita tidak ada, meminta sesuatu. Tak punya ilmu, meminta ilmu. Atau ketika kita sudah ada tapi masih sedikit, meminta ditambahkan sesuatu yang kita harapkan. Dan Allah telah menjanjikan nikmatnya akan Allah tambahkan kepada siapa? Mereka yang bersyukur. Makanya doa yang paling utama itu alhamdulillah, dan zikir yang paling utama la ilaha illallah. Bahkan Nabi sampai katakan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Afdalu ma, ucapan yang paling utama, qultu yang aku ucapkan,
Ana, ya saya yang mengucapkannya. Wan nabiyuna, dan diucapkan oleh nabi-nabi min qabli, sebelumku, mulai Nabi Adam. Ucapan yang paling utama, zikir yang paling utama yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jangan sepelekan la illallah. Kita belum bisa minta kepada Allah agar kita istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, sebenarnya banyak ya, tapi waktu yang sangat terbatas. Di antara keutamaan dan kedahsyatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, Allah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, tidak dalam Al-Quran. Allah katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah kalami, itu firmanku, wa ana huwa, dan akulah ini Allah. Mangqalaha, barang siapa yang mengucapkan firmanku, dakhala khisni, maka dia masuk dalam gedungku, dalam bentengku. Siapa yang ahli mengucapkan la ilaha illallah, dakhala khisni, dia masuk dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala khisni, dan siapapun yang masuk dalam bentengku, amina min iqabi, maka sungguh dia akan selamat, dia akan aman dari azabku. Orang yang ahli la ilaha illallah, setiap mengucapkannya khalisan mukhlisan, ikhlas karena Allah, dan memurnikan kalimat itu dengan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala kemaksiatan. Kata Allah, man qalaha dakhala khisni wa man dakhala khisni amina min iqabi, maka dia adalah masuk ke dalam bentengku, dan siapapun yang masuk ke dalam bentengku dia akan aman. Aman dari siksaku, aman dari azabku, aman dari bala dan bencana yang aku turunkan di dunia. Alhamdulillah, banyak la ilaha illallah. Meskipun mungkin di sini baru setiap subuh ya, tidak setiap selesai sholat 5 waktu, ya harus kondisional. Kalau di pondok-pondok torekoh ya setiap selesai sholat 5 waktu. Kalau di pondok-pondok syariat ya setiap selesai sholat 5 waktu, tapi paling sebentar. Ya, kalau di pondok torekoh, apalagi kalau torekoh Naksabandiyah, Qadiriyahnya la ilaha illallah keras, zikirnya keras, Naksabandiyahnya sir 10.000 tengah malam, Allah tiap malam. Itu ya. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak Rasul jelaskan tentang keutamaan dan kedahsyatan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa bersambung untuk pertemuan kali ini. Ini saja yang perlu saya sampaikan, bagaimana Rasulullah menjelaskan kedahsyatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan siapapun yang akhir kehidupannya diakhiri dengan la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah, dia meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga, meskipun dia pernah zina, meskipun dia pernah mencuri, kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Meskipun dia punya masa lalu yang kelam, pernah zina, ahli mencuri, tapi ketika akhir kehidupannya ia akhiri dengan kalimat la ilaha illallah, dalam pengertian meninggal menghadap Allah dalam keadaan iman Islam, maka sebab la ilaha illallah tetap di akhiratnya masuk surga. Alhamdulillah. Terus istiqomahkan mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah. Biasanya orang awam itu akan semangat kalau tahu keutamaannya. Makanya Nabi diutus itu mubasysyira, memberi kabar gembira untuk mereka yang ahli amal soleh dan tentunya beriman, wa nadhira, dan mengancam, menakut-nakuti dengan siksa, dengan ancaman, dengan azab untuk mereka yang ahli maksiat bahkan kufur kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat dan Allah berkenan memberikan pertolongan kepada kita
zahiran wa batinan, sehingga sisa umur kita ini kita perbanyak untuk berzikir kepadanya, terkhusus kita tergolong orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Ada? Oh. Zikir meskipun sekali tetap zikir. Kalau yang bagus ya yang banyak. Itu tadi perintahnya. Udzurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Sangat banyak itu ditafsiri oleh para ulama, habiskan waktumu untuk berzikir. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat yang lain tentang orang-orang yang selalu berzikir kepadanya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dikala dia berdiri, dikala dia duduk, dikala dia berbaring, selalu berzikir kepada Allah. Nah, untuk zikir yang habis sholat ini antara satu toreko dengan toreko yang lain beda-beda. Kalau kita baiat toreko syadiliyah semisal, itu kewajiban kepada gurunya ya. Kalau kewajiban dari syariat tak ada, tapi baiat ini kan perjanjian seorang murid pada gurunya. Itu sehari semalam, siang istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Yang terbagus habis subuh. Sore atau malam istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Itu kalau syadiliyah. Sholawatnya pun sholawat khusus, sholawat ummi. Kalau sadili, jadi kalau sadiliyah, pokoknya yang penting dalam sehari semalam itu minimal istighfar 200. Yang terbagus yang 100 itu setelah subuh, sholawat 200, kemudian la ilaha illallah 200. Yang 100 itu setelah subuh. Kalau tidak bisa subuh, bisa siang, yang penting belum sampai sore. Kemudian malam yang terbagus habis maghrib. Tidak bisa habis isya tengah malam, yang penting belum subuh juga 100. Kalau qadiriyah setiap habis sholat istighfar 100, sholawatnya munjiat, karena pengarang sholat munjiat itu Syekh Abdul Qadir. Sholawat 100, la ilaha illallah 165. Kalau Naksabandiyah, ibu saya beat itu Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah, itu tengah malam ditambah zikir sir 10.000. Allah. Jadi antara satu thariqah dengan yang lain itu petunjuk zikirnya berapa kali, dengan cara bagaimana, duduknya bagaimana, itu tidak bisa sama. Tapi kalau dalil umum perbanyak, ya perbanyak ya sebanyak-banyaknya. Dikatakan banyak minimal 3 kali lah. Kalau jamak itu kan minimal 3. Jangan sampai tak mengucapkan la ilaha illallah dalam sehari semalam. Jangan sampai ya. Kalau di sini biasanya berapa habis subuh? Ya udah ikuti saja. Mungkin guru kita sudah baiat dengan guru mursyidnya, dan itu yang diamalkan dengan jamaahnya, ikuti ya. La ilaha illallah. Pokoknya berapapun itu termasuk zikir. Dan zikir itu sekali lagi sesuatu yang diperintahkan secara umum oleh syariat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan zikir bid'ah, sudah tanyakan saja kepada mereka apakah ada ayat atau hadis yang melarang orang berzikir. Pasti dia tidak bisa jawab. Jawabnya pasti itu bid'ah. Terus pokoknya taunya bid'ah saja, nggak tahu yang lain. Tanyakan saja, melarang ini melarang itu mana? Dalil yang melarang mana? Pasti kembali ke bid'ah. Ibadah itu selama masih ada dalil umum yang memerintahkan, jalani. Zikir kapanpun, banyak hadis maupun ayat yang memerintahkan. Baca Quran diperintahkan. Yasin dilarang, tanyakan mana dalil yang melarang yasinan.
Yang ada perintah baca Quran, yang ada keutamaan baca Yasin di malam hari, yang melarang nggak ada. Pasti jawabannya bid'ah. Nah, itu ngajinya mungkin khusus spesialis bid'ah saja, dan terkadang ia nggak mampu memahami tentang bid'ah yang sebenarnya. Demikian ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'al jami'a man hadara fi hadzal majlis wa dhurriyyatahum min ahli al-ilmi wal khairi wal qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhairi wa tughyan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wasi' 'alaina rizqana wa 'alim 'alaina khalqan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan